Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbis rohli sodri wa yassiri amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbana jidna ilman warzuqna fahma. Sahabat sekalian, eh, bersyukur kita bisa bertemu kembali pada malam hari ini dalam rangka ngaji buku Falsafah Hidup Profesor Dr. Hamka. Pada malam ini kita tibalah pada pembahasan sederhana mengeluarkan perasaan, merupakan subbab yang ketiga dari bab yang kelima yaitu tentang kesehatan. Pertemuan ini merupakan pertemuan yang ketiga paling lima. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa memahami dan menerapkan, mempraktikkan apa-apa yang kita pelajari dalam buku. Baiklah, sahabat sekalian, Profesor Dr. Hamka dalam tulisan bersederhana dalam mengeluarkan perasaan ini mengemukakan bahwa setelah pikiran masa, kita pun bebas menyatakannya kepada orang lain. Nah, alat yang terutama untuk menyatakan pikiran ialah dua macam. Pertama, kata-kata, dan kedua, tulisan. Nah, jadi Profesor Dr. Hamka mengatakan bahwa setelah eh, pikiran kita masak, kita bebas mengeluarkan eh, apa yang kita pikirkan kepada orang lain dengan dua cara. Satu dengan kata-kata, yang kedua dengan tulisan. Nah, cara menyatakan pikiran baik dengan kata-kata atau tulisan mestilah melalui pertimbangan. Itu kata beliau. Sebab kata-kata adalah bayangan akal, penentuan dalam dan dangkalnya. Orang yang berakal perkataannya mempunyai pertimbangan. Tulisannya penuh selidik, menjalani rasa dan periksa. Orang yang berjaksana berkata terus terang, tetapi melalui langkah-langkah yang sederhana juga. Benarlah bahwa pepatah orang budiman mengatakan bahwa lidah kamu bisa mengerkah kepala kamu. Luqmanul Hakim berkata bahwasanya makanan yang seenak-enaknya ialah lidah dan hati. Dan makanan yang sebusuk-busuknya ialah lidah dan hati juga. Seorang ahli pidato yang pandai, jika tahu mempergunakan lidahnya, dengan lidah itulah dia akan membawa umatnya dari lurah kegelapan ke atas padang cahaya dan bahagia. Tetapi dengan lidah yang bercabang, seorang pengkhianat menjual negeri. Nah, di zaman dahulu belumlah semudah sekarang berhubung dan belum secepat sekarang menyampaikan kabar berita dari satu daerah ke daerah lain. Mula-mula orang hanya menulis sebagai isyarat dan perasaan sebagaimana terdapat dalam batu-batu bersurat kuno dan Mesir. Kemudian naik menjadi huruf. Setelah beratus-ratus tahun huruf-huruf itu dipermudah oleh bangsa-bangsa, dapatlah diketahui alat-alat pencetak. Alat pencetak itu pun kian lama kian maju. Kenalah orang sejak itu mencetak buku-buku beribu-ribu keping. Kenal pula orang memajukan surat-surat kabar sampai bermiliunan. Berisi perkabaran dan pengetahuan, memperjelas akal dan memperdalam paham. Tidak ada lagi tersuruk dan tersembunyi, apalagi sejak bertebarnya juru-juru kabar yang mengorek rahasia-rahasia di tiap-tiap negeri. Oleh sebab itu, dalam beberapa masa saja telah berkenalanlah satu bangsa dengan bangsa yang lain, bertukar pikiran dan peradaban, dan telah mengetahui kebenaran bangsa lain dan dapat menyelidiki kekurangannya. Apalagi di zaman sekarang ini dengan adanya alat komunikasi, baik itu smartphone ataupun internet, kita dengan mudahnya memperoleh informasi dan orang dengan mudah sekali menyampaikan pikiran dan perasaannya dengan tulisan-tulisan itu. Nah, tetapi Profesor Dr. Hamka mengingatkan bahwa sudah jamaknya tiap-tiap kemajuan bukan saja membawa laba. Jadi semua kemudahan dalam kita menyampaikan pesan dan pikiran kita itu tidak selamanya itu menguntungkan katanya. Karena meskipun diakui sejak majunya alat pencetak itu lalu ribu macam surat kabar dan bermiliunan oplah penerbitannya yang berusaha mempertalikan persahabatan di antara bangsa-bangsa, namun begitu tidak kurang pula terbit kitab-kitab yang menyiarkan kabar-kabar bohong.
Kitab-kitab yang merusak budi pekerti, yang sengaja hendak meruntuhkan kepercayaan di antara satu bangsa dengan bangsa lainnya, diperbuat kabar-kabar sensasi, kabar yang hanya timbul dari isapan jempol, tidak lain maksudnya hanyalah untuk mencari kemegahan. Bahkan saat ini telah eh, ramai pula diperbincangkan bahwa memberi kabar bohong, merusak berita itu bisa mendapatkan penghasilan. Nah, itu banyak istilah disebutkan untuk orang-orang yang seperti itu, yang dia hanya memperoleh penghasilan dengan menjelekkan dan membuatkan kabar-kabar bohong. Nah, di sini tentunya kita diperlukan kecerdasan lah, nilai mana yang baik dan mana yang. Melawat beberapa orang pengarang surat kabar misalnya di ke tanah Indonesia, berdiam di Indonesia barang sebulan, kemudian itu dia kembali ke negerinya. Sampai di sana dikumpulkannya khayalan dipatrinya dengan dusta, menggambarkan kebiadaban dan kerendahan bangsa Indonesia yang dilihatnya. Sehingga orang-orang Eropa belum pernah datang kemari menyangka bahwa bangsa ini masih bangsa yang biadab. Nah, sekarang itu banyak berita-berita. Nah, meskipun bukan sedikit faedah pembacaan kepada manusia, namun bukan sedikit pula jumlahnya yang sesat lantaran membaca. Banyak buku yang hanya berisi tipuan dan banyak pula yang hanya mengobar-ngobarkan rasa benci. Sayangnya bukan orang awam saja yang kena penyakit ini. Orang-orang yang mengakui dirinya pujangga, wartawan, filsafat pun tidak kurang yang terposok ke dalam jurang yang penuh isi lumpur kedurjanaan ini sehingga suasana kita dipenuhi oleh kedustaan, mengambil muka, mulut manis hingga bibir, hati bulat membelakang. Yang lebih celaka ialah kaum wartawan yang tidak ada rasa tanggung jawab. Bila terjadi perselisihan di antara dua golongan umat, sengaja disebarkannya perselisihan itu, diperdalam dan diperpanjangnya, yang sehasta dijadikannya sedekah. Senang benar hatinya melihat masyarakat kacau. Dengan itu surat kabarnya laku. Tidak ubahnya perangai mereka dengan anak-anak yang bermain pelanting. Pelanting anjing yang sedang berjalan di tepi jalan, sehingga menyala kesakitan, lempar seekor kucing hingga bersejingkat lantaran patah kakinya. Tertawa gembira dia. Lupa dia akibat pekerjaan kepada orang lain, kacaulah supaya di atas kekacauannya. Dan lebih celaka lagi ialah penulis-penulis mengambil muka yang menunjukkan dan menyatakan pikirannya hanya semata-mata karena berkhidmat kepada Maharaja, tulus gandum kepada uang saja. Jadi dia Tuhannya itu, rajanya itu adalah uang. Bahkan kepada Maharaja Bumi atau pers, tenggang ke sana, tenggang kemari, sehingga kebenaran pun tersembunyi. Dia lekas saja jahat sangka kepada orang lain. Sebab dia sendiri memang berbuat begitu. Jadi diukurnya orang lain dengan dirinya. Orang yang begini tidaklah pernah merasa senang hati, merasa hatinya senang. Dia kecewa selalu, merasa sengsara sebab imannya lemah. Pendirian dan perkataannya tiada jelas. Tidak dapat diberi ujung dan pangkal, karena bukan manfaat umum yang didahulukannya, tetapi manfaat dirinya. Senantiasa hanya umumlah yang mesti berkorban buat dirinya, bukan dirinya yang sudi berkorban buat umum. Bukan hakikat yang dikerjakannya, bukan kebenaran yang dipertahankannya. Dia pun sanggup juga sekali-sekali mempertahankan hakikat dan kebenaran asal sesudah itu dia dapat. Jadi yang menurut orang-orang yang seperti itu, yang menulis karangan apa dan sebagainya itu, menurut dia orang lain harus berkhidmat kepada dia, bukan dia yang ya, jadi kepentingan bukan kepentingan umum yang didahulukan, yang penting kepentingan dia. Seperti saya katakan tadi, kalau dia memang mendapat penghasilan dari sini, ya penghasilannya dulu yang didahulukannya. Jadi uang itu sebagai raja atau ratu Tuhan bahkan bagi dia. Jadi orang-orang pendusta kata yang pepat di luar, pancung di dalam. Munafik adalah menyakiti dirinya sendiri. Dia berusaha mencari teman, tetapi yang sebenarnya akan rapat dengan dia orang-orang yang sama munafik, pendusta dan pembohong dan pengecut pula. Dia menyiksa dirinya sendiri. Bekas perbuatannya nyata di muka umum, bagaimana dia akan bersembunyi. Padahal buktinya nampak, tidak ubahnya dengan anak-anak pencuri dendeng di dalam almari makan ibunya. Dia berteriak seketika ditanya, tetapi mulutnya berminyak. Bertambah lama, bertambah lenganglah orang dari dekatnya.
kecuali orang yang tidak paham. Waktu itulah hari jatuhnya, jatuh dan hilang dari masyarakat, tidak sanggup naik lagi. Laksana kayu surian yang akan bertukar daun, jatuh juga daun-daun tua ke bawah karena hendak berganti dengan yang baru. Jadi kita di sini diingatkannya bahwa orang-orang yang selalu memberikan berita baik apa dan sebagainya di muka umum itu yang menurut dia dia mencari teman. Ternyata yang temannya itu sama juga dengan dia, pembohong dan sebagainya. Makanya ada orang yang mengatakan bahwa bila seseorang menceritakan keburukan orang lain di hadapan kita, dia pun maka akan menceritakan pula keburukan kita di depan orang lain lagi. Dan dia akan ketemu dengan orang-orang yang seperti itu. Sehingga orang-orang yang jujur itu akan lari dari dirinya. Yang berteman dengan dia ya orang-orang yang sederajat dengan dia, yang munafik, apa dan sebagainya. Lalu pertanyaan siapakah yang ditunggu oleh umat, kata Dr. Hamka itu. Yaitu orang yang berkata terus terang kepadanya, walaupun pahit bunyinya. Yang mengata-ngatainya untuk kemaslahatannya. Yang menempelengnya kalau perlu, sebab dia cinta. Sebab ayah menempeleng anaknya yang menyatakan pendiriannya tentang soal hidup, walaupun mula-mula tidak akan diterima orang. Sebab sudah lazim masyarakat senang dengan yang lama dan enggan pada yang baru. Siapa yang ditunggu-tunggu oleh umat yang akan membawanya ke muka, bukannya memundurkannya ke belakang, bukannya menganggukkan kepala, tapi hatinya kepada yang lain, bukan yang mulutnya berkata ya, tetapi perasaannya halus berkata tidak, yang mengorbankan kesenangannya sendiri untuk maslahat orang banyak, bukan memperkuda-kuda orang banyak ya bagi maslahat dirinya. Kalau seorang pemalsu uang wajib dijatuhi hukuman yang berat, dimasukkan ke penjara, maka seorang pemalsu akal yang tidak sanggup berterus terang menyatakan kebenaran mesti pula dihukum oleh masyarakat. Katakan terus terang apa yang terasa di hati, asal engkau yakin bahwa itu benar. Itulah sifat kesederhanaan. Kalau telah yakin bahwa kita berdiri pada kebenaran, walaupun orang akan menolak, percayalah bahwa nanti akan diterimanya juga. Penulis yang merdeka pikiran harus tegak. Jadi seorang penulis yang merdeka pikiran harus tegak di muka di dalam masyarakat. Sebagai kedudukan penganjur-penganjur umat juga. Bermacam-macam usaha yang dilakukan untuk menyatakan pikiran dengan buku, dengan hikayat, dengan surat-surat kabar. Samping nama Zaklul di Mesir, ada nama Muhammad Abduh yang buah penanya mendorong Mesir tampil ke muka. Dengan pikiran-pikirannya yang berdasarkan keagamaan, ada Kasim Amin, pembela kaum perempuan, ada Manfaluti dan Rafi'i, penegak kesusastraan. Di antara mereka ada yang kebencian orang sesama hidupnya, tapi dijunjung-junjung sesudah matinya. Wells, Huxley, Bernard Shaw, Kipling adalah penulis-penulis yang ikut juga memasukkan modal di dalam memperkokoh sejarah Inggris. Victor Hugo, Emile Zola, Anatole France ikut pula memasukkan pokok dalam memperteguh riwayat Prancis. Emile Zola sehabis masuk kubur baru orang teringat menghormati. Jadi kita dianjurkan untuk berterus terang. Jadi pada setiap zamannya selalu ada saja orang-orang yang berkata jujur dan sebagainya. Dan anehnya dia terkadang dimusuhi orang. Setelah dia tiada baru dikenang orang. Nah, demikianlah orang-orang yang mampu mengeluarkan perasaan dan pikirannya itu dengan yang sederhana saja, yang berlebih-lebihan, yang apalagi sampai kepada mengutamakan hal-hal yang untuk kepentingannya sendiri saja, bukan untuk kemaslahatan umat. Baiklah, demikian mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.